Oke, selamat datang di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas Microsoft Office di pertemuan yang ke-13, yaitu pivot table dan pivot chart pada Microsoft Excel. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini kita lihat apa itu pivot table dan apa itu pivot chart. Nah, di sini adalah untuk pivot table adalah fasilitas Excel yang digunakan untuk merangkum, menganalisa, dan membuat suatu laporan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Dengan menggunakan pivot table, kita dapat membuat suatu laporan yang dinamis dari sumber data yang besar, sehingga kita dapat mengolah data dalam bentuk kolom dan baris. Caranya adalah klik yang namanya tab insert, kemudian pilih pivot table, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini, namanya adalah create pivot table. Yang pertama adalah di sini kita atur yang namanya choose the data that you want to analysis, berarti pilihlah data yang akan kita analisis. Nah, yang pertama adalah select a table or range, nanti ini akan menyeleksi tabel yang sudah kita buat sumber datanya. Kemudian yang kedua adalah use an external data source, berarti kita menggunakan sumber data yang lain ya, di luar daripada tabel yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua adalah yang kita atur di sini ada choose where you want to the pivot table report to be placed. Pilihlah di mana ingin kamu buat yang namanya laporan pivot table-nya. Apakah di sheet yang baru, berarti pilihlah new worksheet ya. Kemudian ada exciting worksheet, dia tetap di sheet yang sama ya, di tabel yang kita buat tadi sumber datanya ya. Tinggal nanti kita tentukan lokasi alamat selnya ya di bagian location ini. Kemudian kita okekan. Oke, bagaimana cara pembuatannya kita lihat ya. Langsung kita kerjakan di Excel. Oke, di sini sudah saya bentuk yang namanya sebuah tabel, yaitu daftar harga penjualan perangkat komputer wilayah Bandung. Nah, di sini ada 3 field, yaitu toko, perangkat, dan harga. Ya, ini sudah saya buat untuk jenis tokonya, nama perangkatnya dan harga-harganya masing-masing ya, sampai ke bawah ya ini. Oke, baik, inilah yang akan kita buat yang namanya analisis menggunakan pivot table, dimana yang pertama adalah kita harus menyediakan datanya dulu ya, data source-nya, inilah sumber data kita ya. Nah, kemudian kita akan membuat pivot table-nya dengan cara pastikan dulu posisi kursornya ada di dalam tabelnya ya, jangan di luar ya. Nah, tempatkan dulu kursornya di dalam tabelnya, di dalam data yang kita akan buat pivot table-nya. Kemudian kita kliklah di sini ada tab insert ya, ada tab insert. Kemudian kita pilih yang di sini ada yang namanya pivot table. Oke, saya klik pivot table-nya. Nah, kemudian secara otomatis nanti akan terseleksilah data kita ya. Akan terseleksi data kita. Di sini ada yang namanya choose the data that you want to analysis, berarti pilihlah data yang ingin kamu analisis ya. Oke. Yang ini kita analisis adalah ini ada yang pertama select table or range, nanti otomatis data itu akan terseleksi. Kemudian ada use an external data source, berarti kita akan menggunakan data yang lain ya. Oke. Kemudian di sini ada choose where you want the pivot table report to be. Ingin kamu tempatkan laporan pivot tablemu. Gitu, ini ya. Nah, itulah dia. Di mana mau kita tempatkan? Di sini ada pivot table-nya kita tempatkan nanti di new worksheet, berarti sheet yang baru ya. Kemudian ada exciting worksheet, berarti dia tetap di sheet yang ini ya, tetap di sheet yang ini ya, sheet di bagian data source-nya. Kemudian kita pilih misalkan exciting worksheet, dan di sini kita tentukanlah di mana sheet keberapa yang akan kita tempatkan ya. Kita klik nanti sheet-nya di mana akan kita tempatkan dia pivot table-nya. Nah, di sini dalam hal ini saya bedakan sheet-nya antara data source-nya dengan pivot table-nya nanti. Berarti saya buat dia pivot table-nya itu di sheet yang baru ya, new worksheet. Nah, kalau sudah saya okekan, nah seperti inilah hasilnya. Nah, ini sudah muncullah yang namanya ada pivot table ini untuk data source-nya, ini adalah sheet yang baru ini, disinilah letak daripada pivot table-nya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada pivot table field. Choose field to add to report. Berarti pilihlah field yang akan kita laporkan, kita buat laporannya ya.
Nah, di sini ada 3 field tadi kita punya, ada toko, perangkat, dan harga. Yang mana saja mau kita tampilkan. Nah, kalau kita tampilkan misalkan tokonya, berarti dicentanglah di bagian toko ini semuanya untuk nama tokonya sudah tampil. Ya. Kemudian ada perangkat ya. Ini perangkatnya sudah ditampilkan. Kemudian harga ini akan ditampilkan juga. Oke. Baik. Nah, kemudian yang kita atur adalah untuk penyusunan laporan ini ya, analisis data ini kita bisa kita bentuk dia ya. Di sini ada yang namanya drag fill between area below. Ini adalah area-area yang bisa kita pergunakan ya. Nah, misalkan kalau kita mau filter, mau melakukan penyaringan data, di sini ada misalkan apa yang kita saring berdasarkan toko misalkan. Ini saya kliklah toko, kemudian saya drag ke bagian filter. Nah, ini. Sehingga nanti akan tampillah semua toko ya, ini all. Nah, di mana semua toko itu ya jenis barangnya adalah yang ini. Ya, ada keyboard, ada monitor, dan seterusnya. Kalau misalkan kita cek dia, contoh di toko A itu apa aja, ya kan ini ya. Berarti kita kliklah di toko A. Nah, kemudian di OK-kan. Nah, di toko A kebetulan sama jenis barangnya ya. Dan seterusnya nanti bisa kita filter lagi di toko D apa saja jenis barangnya. Oh, ini kebetulan cuma 3 ya. Ada 3 jenis barang. Oke, yang ada di toko D. Nah, itulah dia untuk yang namanya memfilter. Nanti bisa kita saring ya, atau kita filter nama field yang ketiga ini. Apakah kita filter berdasarkan perangkat atau harga? Nanti silakan di drag di bagian kolom filter. Kalau misalkan untuk menghapusnya ini ya, untuk menghapus daripada field yang sudah kita masukkan ke dalam filter ini, klik saja panah di bagian toko ini, kemudian pilih remove field ini. Oke, sehingga nanti sudah terhapus ya. Tinggal dicentang lagi tokonya ini. Oke. Yang berikutnya adalah di sini kan ada kolom ya. Data kita itu kita buat per kolom kah atau dia buat per baris seperti ini? Ini kan per baris dia kan, untuk nama-nama tokonya dia per baris ya. Nah, saya maunya buat untuk toko A, toko B ini, nama tokonya ini kita buat per kolom misalkan. Berarti untuk yang di bagian rows ini kita pindahkan ke kolom. Misalkan ini kan dia dibuat untuk per baris, itulah perangkat dan tokonya. Keyboard, monitor dia dibuat per baris ke bawah, ya kan? Kalau baris itu ke bawah ya. Kemudian untuk tokonya juga dia dibuat ke bawah, disusun ke bawah. Saya mau buat Pak tersusun ke samping, berarti dia berdasarkan kolom ya kan. Berarti kalau toko ini kita buat per kolom, berarti kita kliklah di toko ini ya, kita pindahin ya, kita pindahin, bukan dia berdasarkan baris tapi per kolom. Berarti saya kliklah di toko ini, kemudian saya drag ke bagian kolom. Saya klik, tahan, di drag ke bagian kolom, sehingga dia nanti per kolom seperti ini. Oke. Toko B, toko C, toko D, dan seterusnya, dan grand totalnya di sini. Seperti itu ya. Nah, itu nanti silakan dipindah-pindahkan antara yang mana dia dibuat data itu per baris atau per kolom, nanti silakan disesuaikan di sini. Field yang mana mau dibuat per kolom dan field yang mana mau dibuat dia per baris. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya value ya. Nah, di sini ada values. Nah, values ini adalah untuk yang namanya selama ini ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah buat rumus mencari nilai rata-rata, mencari nilai maksimum, mencari nilai terbesar. Ini adalah untuk melakukan proses perhitungan. Nah, melakukan proses perhitungan seperti yang sebelumnya sudah kita bahas yang namanya fungsi statistik ya. Nah, di situ ada sum, average, count, jumlah data, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa buat. Nah, ini ya. Di sini adalah yang kita totalkan atau yang kita cari nilai rata-ratanya apa. Untuk mengganti rumusnya ini kan otomatis dia defaultnya dia sum ya. Berarti menjumlahkan keseluruhan ya, total daripada keseluruhan harga daripada perangkat masing-masing ya. Nah, di sini kalau kita misalkan mengganti rumus ya, misalkan bukan mencari total misalkan, tapi mencari nilai rata-rata atau nilai maksimum misalkan. Nah, di sini ada value field setting. Kita klik panahnya ini. Ya, di sini ada value field setting. Kemudian di sini ada yang namanya summarize value field by. Nah, ini adalah untuk rumusnya bisa dilihat ya. Nah, misalkan kita mau mencari nilai rata-rata, ini ada average ya. Nah, average dari kemudian setelah saya pilih average-nya, kemudian di-OK-kan saja. Nah, ini. Sehingga nanti average of harga, berarti nilai rata-rata dari harga, inilah nilai rata-ratanya ya.
Mana ini nilai rata-ratanya. Oke, nilai setiap rata-rata dari toko A, ya rata-ratanya berapa, inilah dia. Kalau kita mau mencari misalkan nilai maksimum, misalkan nilai yang paling tertinggi apa ya? Nah, di sini kita pilih max, kemudian kita oke-kan. Nah, di sini ada max of harga, nilai maksimum daripada harga. Nah, ini dia. Ya. Oke, saya rasa itu saja ya yang perlu kita atur. Nanti diatur di bagian kotak yang ini ya, area area fill-nya ini yang mau kita atur. Oke. Nah, kemudian itu saja untuk yang namanya pembuatan pivot table ini ya, tidak terlalu susah. Kalau misalkan kita melakukan penambahan data misalkan ya. Nah, silakan klik di bagian pivot table ini ya. Di bagian data source-nya kalau kita ada penambahan, misalkan kita tambahkan di sini toko ya. Misalkan toko A, nama perangkatnya adalah kita buat misalkan namanya adalah flash disk misalkan ya. Nah, kalau ada penambahan misalkan di sini kita buatlah harganya misalkan. Nah, kemudian kita apakah sudah ada flash disk di dalam pivot table kita ini? Kita cek ya. Ini belum ada. Nah, nanti silakan di refresh dulu. Ini ada refresh di sini. Nah, kalau sudah di refresh dia, tapi ini refresh all, tapi untuk nama flash di sini belum ada, silakan nanti di change data source-nya ini diklik. Ya. Silakan diklik yang namanya change data source-nya kalau ada penambahan. Kemudian kita lihat yang diseleksikan sampai di sini ya. Nah, silakan nanti diseleksi keseluruhan sampai ke bawah ya. Ini seleksi ulang lagi sampai ke bawah sampai dapat toko A flash disk ya. Kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah muncullah yang namanya yang di toko A. Nah, kebetulan karena yang kita buat kan toko A ya. Makanya nanti yang bertambah itu adalah hanya yang di toko A harganya 80.000. Nah, seperti itulah dia untuk yang namanya kalau ada perubahan data ya. Kalau ada perubahan data seperti itulah dia. Kalaupun nanti mau diedit ya, silakan diedit datanya ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian yang namanya analyze, silakan dipilih yang namanya change data source. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya grafiknya ya, atau chartnya ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Pivot chart ini adalah untuk menganalisis data ya berdasarkan yang namanya dari grafik atau gambar ya. Nah, bagaimana cara pembuatan pivot chart ini? Silahkan klik di dalam data kita ya, data yang kita sudah desain pivot table-nya. Kemudian pilih yang namanya analyze. Kemudian pilih di situ ada toolsnya pivot chart. Ini silahkan diklik pivot chart-nya. Oke, membuat grafiknya. Kemudian dibentuk daripada chartnya ini banyak ya, ada bentuk garis, ada bentuk lingkaran ya, nah, dan seterusnya ya. Misalkan saya pilih bentuk kolom saja, bentuk kolom. Kemudian saya pilih untuk bentuk kolomnya itu adalah 3 dimensi ya, 3D cluster ini. Nah, kemudian saya pilih 3D cluster dan setelah saya pilih baru saya okekan. Nah, seperti inilah bentuknya untuk chartnya, grafiknya. Nah, seperti ini bisa diperbesar. Oke, seperti inilah bentuk grafiknya. Mana tahu nanti untuk kita mau posisikan misalkan chartnya ini beda dengan yang namanya datanya, pivot table-nya, data pivot table-nya, mau kita bedakan tempatnya supaya terkhusus dia, bisa kita apakan? Bisa kita pindahkan. Nah, kalau mau kita pindahkan dia ke sheet yang lain misalkan, atau di sini juga bisa. Kalau chartnya ini kita pindahkan, nah di sini ada yang namanya di bagian tab design ada yang namanya move chart. Ya, kalau mau kita pindahkan, ya. Nah, di sini ada move chart. Nanti kita pindahkan kemana? Ke sheet yang baru. Nah, misalkan ke sheet yang baru, pilihlah yang namanya new sheet. Itu dia. Sehingga nanti akan berpindah. Ini tidak di sini lagi, akan dipindahkan ke sheet yang baru. Oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah beberapa pengaturan di sini, pengaturan daripada grafiknya ini. Di sini ada switch rows and column. Berarti kita mau mengatur ya. Misalkan ini kan berdasarkan toko misalkan. Pak, saya mau buat dia diganti Pak posisinya. Dia berdasarkan perangkat. Nah, ini dibedakan dia ya. Ini kan dia per kolom ya. Ini per kolom, untuk nama tokonya dia per kolom. Dan ini nama perangkatnya per baris. Mau kita change, kita ganti posisinya. Nah, seperti ini dia. Ini sudah berdasarkan per toko.
Kalau kita ganti dia berdasarkan perangkat. Ya, di bagian labelnya inilah dia nama-nama tokonya. Nah, ini sudah ada dikasih keterangan kalau dia warna biru adalah toko A, kalau dia warna merah adalah toko B gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kita mau ganti lagi? Kita ganti lagi yang namanya chartnya ini. Di sini ada change chart type. Nah, ini ada change chart type. Ini kita ganti lagi. Misalkan kita buat gantinya lah bentuk lingkaran misalkan seperti ini ya. Nah, bisa dipilih yang namanya yang 3GPA ya, kemudian diokekan, bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, nanti untuk tampilan apanya? Tampilan grafiknya di bagian chart stylenya ini bisa dipilih. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti silahkan dipilih bentuk yang diinginkan gitu ya, seperti ini. Oke, seperti ini juga langsung dibuat nama-namanya langsung dan berapa besaran daripada banyak data yang dibuat di sini ya. Oke, itu saja ya untuk pembuatan pivot table untuk analisis data secara mudah. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diisikan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas lagi di lain waktu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.